Berwudu, beristighfar, dan memulainya dengan membaca bismillah. Karena diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Musin Al-Habsyi, Sahib Maulid Simtudullah, wali kutub Habib Ali Habsyi itu pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Ini orang yang jarang bisa menerima kalam ini. Tapi dalam satu manaqib Habib Ali ini sampai menggunakan syal, surban ini, syal ini dibungkuskan ke wajahnya. Jadi kalau ngajar pakai apa, kayak seperti ini jauh kelihatan matanya, ditutup sampai bertahun-tahun. Akhirnya salah satu muridnya nggak tahan. Saya ingin berjumpa denganmu, wahai Ali, ingin berjumpa denganmu. Saya nggak tahan, rinduku padamu, wahai guruku. Seorang murid dengan guru kan begitu. Dimanapun dia benar-benar membayangkan dengan gurunya, membayangkan gurunya dulu dengan Rasulullah, gurunya bersama-sama dengan para orang soleh, dia ini terbayang-bayang. Sebagaimana ketika seseorang mencintai orang lain atau mencintai lawan jenisnya, terbayang-bayang. Saya kalau jalan-jalan sama pacar saya, terbayang-bayang dengan istri saya, terbayang-bayang dengan anak-anak saya, orang-orang yang dia cintai. Nah, dia terbayang-bayang. Ini orang yang memiliki jiwa yang bersatu. Maka si murid tadi gak tahan, gak kuat, ingin bertemu dengan Habib Ali Habsyi. Kata Habib Ali Habsyi, engkau gak akan kuat melihat wajah. Si murid tadi memaksa, enggak, saya tetap melihat. Maka akhirnya dibuka wajah Habib Ali Habsyi dan seketika murid itu meninggal. Tidak kuat menahan wajahnya Habib Ali Habsyi. Lihat, ini dalilnya mana yang seperti itu? Dalilnya begini. Kalau nadrah minallah, Allah telah memberikan pandangan kepada hambanya, itu organ yang tidak kuat. Dalilnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling kuat jasadnya. Bagaimana tidak kuat? Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj menggunakan buraq itu dengan kecepatan berapa kilometer per jam, melebihi kecepatan cahaya. Kalau kulit kita apa mampu? Coba kalau kita naik motor 100 km per jam, paru-paru sudah mulai terganggu. 150 km per jam, pernapasan sudah susah. Ketika 250 km per jam sudah nggak berfungsi, hidung terhimpit dengan hentakan angin, nggak bisa, pandangan kabur. Dan Nabi Muhammad melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detik bisa menempuh 124.000 km. Nabi Muhammad melebihi kecepatan cahaya. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad menuju ke Masjidil Aqsa, setelah itu menuju ke langitnya Allah. Langitnya Allah berapa jaraknya? Enggak ada orang yang tahu. Jadi jasadnya Rasulullah itu kuat sekali. Dan Nabi Muhammad diriwayatkan tidak ada madhab manapun yang mengingkari Nabi Muhammad kakinya bengkak ketika sholat tarawih. Dari mana? Ma'ruf, semua orang tahu Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak. Ini fisik yang kuat. Kita aja yang lemah begini, sholat sepanjang malam, kira-kira bengkak apa enggak? Sholat enggak bengkak. Lah kok bisa bengkak Nabi Muhammad dengan fisik yang sekuat itu? Karena telah mendapatkan nadrah minallah, jasadnya yang kuat. Karena perhatian besar yang Allah berikan kepada hambanya. Begitu kuat pandangan ini, sehingga sampai kaki Rasulullah bengkak. Apa sebab? Menerima ilham dari Allah. Begitu juga ini berlaku kepada hamba-hambanya yang soleh. Jika tidak mampu, maka akan wafat. Sebagaimana diceritakan putra daripada Imam Muhammad Jamalulain, beliau berdoa, wahai abahku, doakan aku bisa menghatamkan Al-Quran. Aku ingin menghatamkan Al-Quran, karena setiap aku membaca Al-Quran, aku selalu pingsan, tidak mampu aku membaca Al-Quran. Maka kata abahnya,
paksakan. Akhirnya dipaksa sampai akhirnya wafat, tidak bisa menerima daripada Al-Quran. Nabro daripada hiasan Al-Quran, batinnya tak kuat. Begitu sangat tajam sekali Al-Quran ini. Dan banyak juga diceritakan orang nanti itu akan rambutnya putih ketika ketakutan. Hal ini pun juga dicela. Mana mungkin orang takut ke rambutnya putih. Kejadian WTC beberapa saat yang lalu yang diserang oleh teroris, maka ada orang yang lompat dari lantai 30. Masih muda, lompat dari lantai 30, dia selamat. Tapi begitu sampai di lantai dasar, rambutnya putih, saking takutnya. Asalnya hitam, berubah menjadi putih. Ini dalil orang kalau takut rambutnya menjadi putih. Itu bisa karena stres yang sangat tinggi. Stres tinggi menyebabkan daripada rambut itu putih. Secara medis telah dibuktikan. Maka kalau kita kadang-kadang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, kita belum tahu. Dan syariat ini, cerita-cerita seperti ini dibuktikan dengan waktu. Sebagaimana cerita Mi'raj, cerita Isra, Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu kalau zaman dahulu nggak mungkin. Tapi kalau zaman sekarang mungkin. Apa sebab? Karena teknologi semakin canggih, karena ada pesawat, karena ada ini dan itu. Nah, jadi teknologinya akan membuktikan keautentikan cerita-cerita seperti ini. Jadi kita husnudzon, tidak perlu kita mencari secara mendalam, kita yakini saja, kita imani saja kebenaran hal-hal seperti ini untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Habib Ali ini pernah bermimpi, diantaranya mimpi tersebut mengatakan, wahai Ali, seandainya aku buka aibmu berupa bau busuk, niscaya tidak ada satupun orang yang akan mendekatimu. Jadi Habib Ali Habsyi itu mulia karena ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita dibuka aib kita, dibuka tulisannya. Makanya kita itu mulia karena aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari bersumber dari tingkah laku kita, bukan bersumber daripada kegiatan kita, bukan bersumber daripada diri kita. Tidak, karena Allah telah memuliakan kita dengan menutup segala aib kita. Nah, yang namanya Habib Ali Sohib Simtud Durar, pengarang mulai Simtud Durar, dijawab, ya Allah, kalau seandainya hamba-hambamu yang beriman kepadamu tahu rahmatmu, maka tidak ada satupun orang yang akan sholat di muka bumi ini. Kalau tahu besarnya kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya kalam turi. Ini ucapan-ucapan yang kuat yang tidak semua hati bisa menerima, tapi saya mencoba saya lemparkan kepada antum. Barangkali antum bisa merespon, barangkali antum bisa menerimanya dengan husnudzon. Cerita-cerita seperti ini tidak semua telinga bisa mendengar, tidak semua orang bisa menerima, tapi belajarlah menerima hal seperti ini, karena di zaman ini kita lebih percaya hal gaib daripada hal yang nyata. Para habaib kita, di antaranya Syekhina Al-Habib Taufik Abdul Qadir As-Segaf, beliau itu lebih percaya gaib daripada nyata. Habib Abu Bakar Al-Adni lebih percaya kabar gaib daripada nyata. Maknanya begini, gaib itu percaya jin, rendah. Itu jin. Ini saya ngomong jin ini sodurun biasanya, bukan jin, tapi alam lain yang menyatakan, yang menciptakan hal ini ilham. Mereka lebih percaya ilham daripada berita-berita yang ada, karena mereka mendapatkan tuntunan dari para salaf-salaf mereka, telah mendapatkan kabar-kabar dari salaf-salaf mereka. Ya, kembalilah kita satukan hati kita kepada mereka, aman kita, kepada kita menyatukan hati kita dari informasi, mikir kita dari berita, televisi, medsos, tidak. Satukan hati kita ke hati mereka. Kabar mereka tentu benar, kabar dari medsos belum tentu benar. Maka yakini apa yang disampaikan mereka pasti benar, yang disampaikan medsos, yang disampaikan berita-berita belum tentu benar keberadaannya. Wallahu a'lam.
tuba liman wajada fi sahifatihi istighfara katsira. Sungguh orang yang beruntung, yaitu orang yang menjumpai dalam buku laporannya, yaitu berbanyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita beristighfar kepada Allah, dan ketika kita membaca istighfar, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan daripada segala dosa-dosa kita yang dilakukan. Man qala astaghfirullah fi yaumin 70 marratan ghafarallahu lahu 700 dzambin. Dan siapa yang mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni 700 dosanya. 700 dzambin. 70 istighfar diganti oleh Allah dengan 700 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Waqad khaba 'abdun aw amatun yudhnibu fi yawmin wa laylatin aktsara min 700 dzambin. Dan barang siapa merugi, dikatakan merugi baik laki-laki atau seseorang yang dia tidak mendapatkan kesempatan atau melewatkan dirinya membaca 70 kali istighfar, karena dia telah meninggalkan 700 ampunan yang Allah telah sediakan kepadanya. Jadi kalau kita meninggalkan 70 kali istighfar, berarti kita telah meninggalkan 700 ampunan yang telah Allah sediakan. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yawmi aktsara min 700 marratin. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya sehari semalam 1 kali 24 jam. Nabi Muhammad beristighfar 700 kali, surat taubat 700 kali. Kita sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang. Makanya mulai sekarang biasakan gabung sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah dengan niat sholat taubat, dengan niat sholat hajat, dengan niat sebagaimana diniatkan oleh orang soleh sebelum kita. Jadi kalau kita sholat sunnatul ba'diyah, sunnatul ba'diyatul isya, wa sunnatul taubah, wa sunnatul haid, Allahu akbar, sunnatul hajat, sebutkan niatnya kita Allahu akbar. Tapi niatul qasdu sayyid muqtarana bi fi'lihi wa mahallu al-qalb wa talaffudu biha sunnah. Jadi tempatnya niat itu pada huruf alif sampai ra. Allahu akbar, huruf alif sampai ra, tempatnya niat ketika di dalam sholat. Jadi salah orang niat sholli fardhu isya'i apa mustaqbil qiblati atau Allahu akbar, sah pada tidak sah, karena kau menempatkan niat sebelum takbir. Niat sebelum takbir itu untuk menguatkan saja, dan itu hukumnya sunnah. Wajibnya huruf alif sampai ra. Allahu akbar, huruf alif sampai ra. Allah akbar. Nah, itu tempatnya niat. Sulit belajar konsentrasi. Makanya kalau takbir itu konsentrasi. Allahu akbar. Jangan gampangkan takbir. Kalau kita gampangkan takbir, kita gampangkan Allah, akhirnya gampangkan sholat dan mengecilkan lafaz takbir tadi. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Tapi prakteknya kunci itu dia mau ya. Duit itu saya ketahui, makanya 30 tak kira 30. Jadi kita jurus sembahyang. Diling-iling gak ketemu, kalau sembahyang bisa ketemu ngabir, subhanallah. Makanya harus takbir, berarti kita munafik. Di tengahnya ya mohon maaf, kita munafik berarti. Allah Maha Besar, tapi prakteknya ada yang lebih besar dari Allah. Yaitu apa? Kepentingan dunia kita. Makanya konsentrasi. Kita nggak bisa 100% untuk sholat khusyuk, gunakan takbir ini khusyuk. Kalau sampai takbir ini tidak khusyuk, ya kebacut sudah. Makanya para fuqaha mazhab kita Imam Syafi'i mengatur
Niat itu pada huruf alif sampai ra. Itu tempatnya niat. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala ma nusyrika wa la tahzanna wa